Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Abidya Custom Pen. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips atau tutorial cara bikin helm ala AGV dengan versi Halves ya. Nah, untuk langkah pertama di sini saya mengukur untuk bagian visornya. Nah, visor yang saya gunakan yaitu punyanya KYT di Jemaru. Saya lubangi di bagian tengah. Dikarenakan visornya sudah rusak dan tidak terpakai, jadi saya gunakan untuk ukuran. Untuk mengukurnya, teman-teman silahkan perhatikan video berikut ini ya. Di sini saya membagi dua ya, untuk di bagian kiri dan kanannya, supaya nantinya saat pengikisan helmnya tidak terlalu kebesaran. Nah, untuk melubanginya di sini saya menggunakan sordel ya, atau bisa juga menggunakan besi yang dipanaskan. Nah, apabila sudah pas, di sini saya menggunakan mur kecil ya, supaya nantinya visornya tidak berubah. Kurang lebih seperti ini hasilnya setelah terpasang. Langkah berikutnya kita buat ventilasinya. Nah, untuk membuat ventilasinya di sini saya tidak punya patokan pasti ya. Saya hanya mencoba bikin dari kertas. Setelah itu saya aplikasikan ke media peralon. Nah, seperti ini kurang lebihnya ya. Saya sketsakan ke media peralon ya. Kita atur dulu media yang ingin kita buat. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Di sini juga saya membuat untuk bagian fan belakangnya. Oh ya, untuk teman-teman yang selalu support, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, metode yang saya gunakan di sini saya melubangi untuk bagian tengah ya, sebelum saya memotongnya. Mungkin teman-teman yang punya gerinda mini itu akan memudahkan pekerjaan. Tutorial ini menjawab juga ya salah satu komentar, dan kebanyakannya melalui WA pribadi saya yang ingin tutorialkan cara pembuatan ala-ala AGV di helm Halves. Apabila proses melubangi sudah selesai, jangan lupa dipotong ya. Nah, setelah dipotong hasilnya seperti ini ya. Nah, kebetulan di sini saya sudah memotongnya. Setelah itu saya rapikan menggunakan gerinda mini ya. Nah, gerinda mini ini saya bikin sendiri dari dinamo yang tidak terpakai. Mohon maaf proses pemotongannya tidak saya videokan ya, supaya tidak terlalu banyak durasi. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya tekan like dan subscribe-nya, supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat tutorial yang bermanfaat. Langkah berikutnya kita tempel menggunakan lem Korea ya. Sebelum menempel di sini saya menggarisi supaya pas ada di tengah-tengah. Nah, maksud saya mengukur dari awal ini bertujuan nantinya akan saya bikin ventilasi berfungsi ya, dengan cara melubanginya dengan sordel.
Apabila teman-teman tidak ingin melubanginya, bisa juga menggunakan jaring nyamuk ya. Dan untuk cara pembuatannya ada di video saya sebelumnya. Apabila sudah selesai, langkah berikutnya kita langsung lem ya, menggunakan lem Korea. Lem Korea ini cukup ampuh atau sangat bagus ya daya rekatnya. Untuk bagian jaring dalamnya saya menggunakan besek bekas, atau bisa juga menggunakan jaring nyamuk. Kita potong sesuai pola. Ini kurang lebih hasilnya. Dikarenakan banyak cekukannya, saya menggunakan kertas karton, bertujuan supaya saat pendempulan tidak terlalu banyak menggunakan dempul. Sekedar tips untuk teman-teman yang mau belajar custom, usahakan cari helm yang tidak terlalu banyak loopnya. Semisalnya helm Halves bawaan dealer dari Yamaha. Itu sangat bagus ya kalau buat helm ala-ala AGV model Halves, atau bisa juga dari helm Honda yang bawaan dealer. Bila sudah selesai, di sini saya mendempulnya tipis-tipis merata ya, agar mudah saat pemasangan ventilasi bagian atasnya. Agar memudahkan pengukuran, di sini saya menggunakan lem bakar supaya bagian kiri dan kanannya transisi ya, atau pas. Untuk melenturkan peralonnya, teman-teman bisa membakarnya dengan korek pes ya, supaya mengikuti look dari helm itu. Apabila dirasa sudah cukup, langkah berikutnya kita bikin untuk bagian gundukan atas helm. Nah, sebelum membuatnya teman-teman sesuaikan ya untuk gundukannya, karena itu tadi setiap helm itu memiliki look dan beda-beda bentuk juga. Kita harus benar-benar bisa menyesuaikannya. Nah, apabila sudah selesai pemotongan peralonnya, kita panaskan menggunakan hot layer supaya nantinya saat pengukuran bisa ditekuk-tekuk sesuai keinginan kita.
Apabila dirasa sudah cukup, langkah berikutnya jangan lupa kita amplas ya. Nah, kurang lebih seperti ini setelah pendempulan. Langkah berikutnya kita amplas. Nah, untuk amplasnya di sini saya menggunakan ukuran amplas yang paling kasar. Nah, seperti inilah setelah pengamplasan pertama. Lanjut, kita pasang bagian fan belakangnya. Setelah selesai, langkah berikutnya di sini saya pasang spoilernya ya. Nah, untuk spoilernya di sini saya ngarang atau tidak punya ukuran yang pas. Setelah itu jangan lupa dipasang. Apabila sudah terpasang, di sini juga saya membuat untuk bagian belakangnya ya, atau menutupi bagian belakangnya. Dan tak lupa juga untuk spoilernya di sini saya kasih baut di bagian kiri dan kanannya. Oh ya, untuk tingkat kesulitan helm ini, salah satunya helm ini banyak loopnya atau banyak cekungannya, dan yang keduanya helm ini terlalu pendek ya. Jadi untuk pemasangan spoiler ini saya hanya bisa menyesuaikannya saja. Untuk pembuatan belakang ini saya sketsakan dulu di kertas ya, atau di karton. Setelah itu saya aplikasikan ke pralon. Jangan lupa juga dipotongnya sesuai pola. Nah, apabila sudah selesai, di sini saya dempul kembali ya. Proses pendempulan ini proses penuh kesabaran ataupun proses yang banyak memakan waktu. Sebelum melakukan pendempulan, sebaiknya teman-teman amplas kasar dulu bagian pralonnya, bertujuan supaya dempulnya bisa merekat dengan baik. Nah, jangan lupa setelah proses pendempulan kita amplas. Setelah itu untuk langkah berikutnya di sini saya menggunakan tusuk sate agar supaya spoiler ini seolah-olah 3 dimensi ya, atau seolah-olah tidak menyatu. Nah, untuk spoiler ini sengaja saya permanenkan. Untuk melenturkan tusuk sate ini, teman-teman bisa juga dengan cara membakarnya. Apabila sudah selesai, langkah berikutnya kita dempul kembali. Dan tak lupa juga untuk mendempul bagian yang tidak rata. Bagian fan tengah ini supaya tidak menyatu dengan dempul, untuk bagian pinggirnya saya kasih lubang ya menggunakan cutter. Setelah itu jangan lupa juga kita amplas lagi supaya mendapatkan hasil yang lebih baik atau setidaknya sedikit lebih rapi. Apabila dirasa sudah selesai, langkah berikutnya kita amplas kembali.
Oke teman-teman, segini dulu untuk proses pembuatannya. Next kita akan lanjutkan kembali untuk hasil akhirnya. Terima kasih, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan dengan video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai ketemu di konten-konten berikutnya.